Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Ramdhani dengan NIM 240301123. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi struktur data linked list. Oke, pertama-tama kalian bayangin aja linked list itu kayak rantai yang isinya data mahasiswa, dan tiap mata rantainya itu kita sebut node, dan juga eh, nyambung satu sama lain. Dan di dalam node tersebut itu ada data mahasiswa seperti NPM, nama, dan IPK. Dan petunjuk ke kode berikutnya eh, kayak nyambung antar mahasiswa gitu. Oke, pertama-tama di sini saya akan membuat class mahasiswa node. Pertama di sini kita bikin satu node terlebih dahulu. Ibaratnya kayak kita lagi nyiapin kotak data mahasiswa yang isinya itu adalah data-data mahasiswa seperti NPM, nama, dan IPK. Nah, selanjutnya di sini ada self next. Self next itu digunakan untuk menunjuk ke teman berikutnya. Awalnya kosong, non. Dikarenakan dia belum punya teman, waktu baru dibuatnya. Selanjutnya, di sini ada class link list mahasiswa. Class link list mahasiswa itu ini adalah wadah utama untuk menyimpan seluruh daftar mahasiswa. Self-head. Self-head adalah kepala dari rantai, alias node paling depan. Kalau head kosong atau non, berarti link list belum punya siapa-siapa. Selanjutnya di sini ada dev tambah awal. Dev tambah awal, misalnya kamu mau nambah mahasiswa baru di paling depan, bikin node-nya terlebih dahulu, sambungkan node berikutnya di itu ke kepala list sebelumnya, dan juga jadiin node itu sebagai kepala baru. Jadi seperti ini. Dev data akhir, kalau kamu mau nambah mahasiswa di paling belakang, cek dulu kalau link list masih kosong, ya langsung masukin aja jadi kepala. Tapi kalau udah ada isinya, kita telusuri satu persatu sampai ketemu yang paling belakang. Terus sambungin node terakhir ke node baru. Selanjutnya di sini ada hapus berdasarkan NPM. Eh, Kalau kamu pengen hapus mahasiswa berdasarkan NPM, yang pertama, cek dulu apakah list-listnya masih kosong. Yang kedua, kalau kamu mau dihapus, adalah adalah kepala list. Tinggal geser kepala ke node berikutnya. Kalau bukan kalau bukan di depan, kita telusuri sampai ketemu, lalu putuskan sambungannya kayak kayak misalkan, kamu dikeluarin ya dari kampus, nah gitu. Eh, Selanjutnya di sini ada mencari, eh sorry sorry. Nah ini, cari NPM. Fungsi ini buat pencari mahasiswa. Jadi pertama kita mulai dari kepala list, telusuri satu persatu. Kalau misalkan sudah ketemu NPM yang cocok, langsung balikin ke node itu. Kalau misalkan nggak ketemu sampai akhir, berarti nggak ada. Nah, yang terakhir di sini ada dev menampilkan. Dev menampilkan, jadi ini untuk menampilkan keseluruhan mahasiswa. Ini kayak ngeprint daftar mahasiswa dari mulai kepala list, cetak data satu persatu, dan lanjut terus sampai node terakhir. Saya Muhammad Zikri Ramdhani dengan NIM 240301123 akan menjelaskan tentang binary search. Sebelumnya, apa itu sih binary search atau pencarian biner? Itu adalah algoritma pencarian yang efisien untuk menemukan posisi sebuah nilai atau target di dalam array yang sudah terurut. Cara kerja binary search adalah: yang pertama, mulai dari elemen tengah array. Yang kedua, jika nilai tengah sama dengan target, maka ketemu. Yang ketiga, jika target kurang dari nilai tengah, itu akan dicari ke kiri. Dan jika target lebih dari nilai tengah,
akan mencari ke kanan. Ulangi langkah ini di atas sampai ketemu pencarian yang habis. Data harus terurut menaik. Nah, yang pertama di sini ada Def Binary Search mahasiswa. Def Binary Search mahasiswa ini adalah fungsi bernama Binary Search mahasiswa yang menerima dua parameter. Yang pertama, array sama dengan data mahasiswa dan target adalah nilai yang dicari, yang ingin dicari. Yang kedua di sini ada kiri sama dengan 0, kanan sama dengan len, buka kurung array, tutup kurung, negatif 1. Kiri dan kanan adalah batas awal dari akhir pencarian. Kiri dimulai dari indeks pertama 0, kanan dari indeks terakhir panjang array negatif 1. Selanjutnya di sini ada while kiri. Perulangan while akan terus berjalan selama kiri belum melewati kanan. Tengah adalah indeks tengah dari bagian array yang sedang dicek. Cetak posisi tengah dan nilai untuk debug. If array tengah target return tengah. Jika nilai di tengah sama dengan target, langsung dikembalikan indeksnya. Yang elif target. Nah, selanjutnya jika target lebih kecil dari tengah, berarti target ada di kiri, maka batas kanan digeser ke kiri. Kanan sama dengan tengah negatif 1. Selanjutnya, jika target lebih besar dari tengah, berarti target akan di kanan, maka batas kiri digeser ke kanan. Return. Kalau tidak ditemukan, fungsi return ini akan mengembalikan satu sebagai tanda tidak ditemukan. Oke, ini contoh penggunaan data yang akan dicari 25 dalam array yang sudah urut. Jalankan fungsi fungsi pencarian dan simpan hasilnya ke variabel hasil. Selanjutnya, jika hasil bukan negatif 1 berarti ketemu, tampilkan indeksnya. Jika negatif 1 berarti tidak ditemukan. Kesimpulannya, jadi binary search lebih cepat dari linear search karena langsung mengeliminasi setengah data tiap langkah. Waktu pencarian 0 login, sangat efisien, cocok untuk data yang sudah terurut. Oke. Selanjutnya, apa itu selection sort? Selection sort adalah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari data yang belum diurutkan, menukarnya dengan elemen pertama, lanjut ke elemen kedua, mencari nilai terkecil berikutnya dan ulangi sampai akhir. Selanjutnya, fungsi dari def selection sort mahasiswa. Saya membuat fungsi selection sort mahasiswa yang menerima satu parameter yaitu array. N len array menyimpan jumlah elemen array ke dalam n. Selanjutnya for I in range index min. Loop luar berjalan dari elemen pertama ke terakhir. Index min sama dengan i menyimpan indeks nilai terkecil yang ditemukan dalam loop. Selanjutnya fungsi dari loop dalam itu mencari elemen terkecil dari i tambah 1 hingga array. Jika ditemukan nilai lebih kecil dari saat ini, indeks min akan diubah. Fungsi ini akan menukar posisi elemen ke i dengan elemen terkecil yang ditemukan di indeks min. Selanjutnya, ini akan mencetak array setiap langkah untuk melihat proses pengurutan secara bertahap. Dan ini adalah contoh penggunaannya. Ini adalah data yang acak yang akan diurutkan. Dan ini akan mencetak array sebelum diurutkan dan akan menjalankan fungsi selection sort mahasiswa lalu akan cetak lagi setelah diurutkan. God damn. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.